صل وسلم دائما أبدا يا حبيبي يا خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي شفاعته كل أحد من الأولين مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ضاع واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ولينا المسلمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ومن نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد لا حول ولا قوة إلا بالله. معاشر المسلمين muslimat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sajengipun nyambung ayat ingkang wonten hubungane kalih Ramadan menurunkan Al-Qur'an wonten ing bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal Allah bahas tentang ayat sing nerangno bahwa Al-Qur'an itu sebagai syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Al-Qur'an diturunkan sebagai rahmat, sebagai obat, sebagai tombol bagi yang beriman, tidak untuk keseluruhan manusia tapi bagi yang percaya dengan Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaun. Menambah bayan tetapi yang diturunkan itu ya Quran, di mana Quran itu merupakan rahmat. Rahmat kasih sayang Gusti Allah datang umat manusia. Juga wasyifaun sebagai obat. Kalau bayang-bayang nih ngomong enek Quran ngono. Kira-kira ono acara-acara yang berlaku dalam masyarakat semacam apakah itu pernikahan, apakah itu khitanan, apakah itu kematian, ini kira-kira diisi acara apa? Diwacane apa? Untuk diwacane dandang gula, untuk diwacane tembang-tembang Jawa. Ya, tapi alhamdulillah ada Al-Quran yang di sana ada ayat-ayat yang sangat relevan, sangat ada hubungan, sangat pantas untuk dibaca pada kondisi-kondisi tertentu, termasuk ada kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut, ada khitanan, ya idzalah Ibrahim rabbuhu kalimatin fa atamahunna, ada pernikahan wa antul ayama ila akhirih min ayati al-khalaq dan seterusnya. Ada pejabat pemerintah atau pemimpin yang mesti harus adil,
Maka Al-Quran juga memerintahkan untuk fa'dilu wa aqrabu littaqwa dan seterusnya. Untuk rakyat yang harus patuh, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Iki pemugene Quran sing diunekne apa? Kayak. Tapi alhamdulillah ada Al-Quran sebagai rahmat dan juga sebagai petunjuk, sebagai obat. Iki sing ajeng Al-Quran iki fungsi Quran sebagai obat. Sing kula jenengan sering ujiane niku tombo ati. Iku 5 pernane. Tombo ati ku yo berarti atine lara. Mangane enek persiapan tambane. Tambane apa? Al-Quran di antaranya. Tombone ati, larane ati ku apa ya? Yang harus diobati dengan Al-Quran itu penyakit apa dalam hati ini? Oh, ini rumangsa hati ini lara bukan? Merasa tidak bahwa jiwa kita kadang-kadang terjangkit penyakit-penyakit yang kronis, yang berbahaya, yang bisa menghalangi kita dari masuk surga? Terbayang apa tidak? Terenungi apa tidak bahwa dalam hati kita itu ada penyakit yang dengan penyakit itu manusia kita bisa terhalang untuk masuk surga ketika masih ada penyakit yang ada dalam hati kita. Nah, menuki perlu diobati apa enggak? Atau perlu kita paham apa tidak bahwa di dalam hati kita ada berbagai penyakit-penyakit yang berbahaya. Nah, itu semua bisa teratasi dengan Al-Quran, dengan petunjuk Al-Quran, dengan mengamalkan perintah-perintah ayat-ayat yang terkait dengan penyakit itu yang ada dalam Al-Quran. Yang sering terhinggapi hati kita ini adalah terhinggapi penyakit khawatir tentang rizki. Ini problem secara umum nih. Bagaimana anak saya, bagaimana cucu saya nanti makan apa, rezekinya bagaimana, bahkan bagaimana saya yang sekarang ini sering muncul rasa kekhawatiran, keraguan tentang rizki. Keraguan itu kalau dibiarkan, keraguan itu penyakit. Fi qulubi maradun, dalam hati manusia ada penyakit termasuk ragu tentang rizki. Biye dan biyenya ini menunjukkan ada keraguan. Nah, keraguan ini kalau dibiarkan akan menjadi meningkat, penyakit itu akan meningkat menjadi sebuah kekufuran. Nauzubillahi min. Maka harus secepatnya ketika hati ini terhinggapi penyakit keraguan tentang rizki satu misal, harus segera diobati. Obatnya tersedia di dalam apotik rupane Al-Quran. Kalau penyakit keraguan tentang rezeki tidak ada dicari di apotek sak pare, nggak ketemu, tapi ketemunya ada apotek yaitu Al-Quran. Nah, terus ayat yang mana yang harus digunakan untuk menangkal dan mengobati keraguan tentang rezeki yang sok sering terjadi dalam hati kita? Ya, kita ingat ayat nahnu narzuquhum wa iyyakum, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Saya tidak hafal terus ya Pak Andi. Aku Allah memberikan rezeki kepada kamu dan kepada anakmu. Aku Allah memberikan rezeki kepada anakmu dan juga kamu. Bahkan Allah memberikan rezeki kamu dan dabah, hewan-hewan yang tidak mampu mencari rezekinya sendiri, maka Allah yang menjamin.
rizkinya hewan-hewan yang tidak bisa bergerak untuk mendapatkan rizki. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Tambane ati sing mamang dalam soal rizki adalah ayat ini selalu dikenang, selalu direnungi, selalu dimengerti bahwa setiap dabah, setiap setiap hewan yang berjalan Allah telah menanggung rizkinya. Dengan bahasa Allah, tanggung jawab Gusti Allah. Ya alhamdulillah kan ada yang bertanggung jawab. Siapa yang menciptakan kita? Rizki kita ada yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab bukan mertua, bukan saudara, bukan siapa, tetapi yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ngono. Ati sing gremeng mangan apa terus piye ini didalili, diwacane ayat ini. Ini wacane ayat panggah ragu-ragu ya anjen ati wis kadung bahasane atos, sulit untuk mendapatkan hidayah. Ya, mudah-mudahan tidak sampai atos lah hati kita, masih dalam kondisi bisa berubah ketika kita ada obat yang masuk di dalam hati kita, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sok kaya karo Gusti Allah. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha. Setiap yang hidup ini ada rezeki, dijamin secukupnya, dijamin secukupnya sepanjang mereka hidup, maka di situ ada rizki. Makanya nek rezeki ku diwet-wet, aja dientek-entek ning ngomarai apa gelis entek. Nek rezeki entek berarti umure entek. Diwet-wet ya, artinya ada zuhudnya, ada tirakatnya, mengurangi kemauan-kemauan yang berlebihan harus dikurangi. Ya menawa nek apa umure panjang itu masih ada stok rezeki yang tersisa karena kita tidak menghambur-hamburkan pada awalnya. Kadung entek-entek ini ya nek rezekine entek umure. Di mayoran ini padha karo gampang entekne rezeki, berarti padha karo ngendekne umur. Ini penyakit secara menyeluruh kita karena memang tidak tahu apa yang akan terjadi. Wajar ketika seperti itu kita kemudian muncul keraguan, tetapi tidak boleh keraguan ini dibiarkan terus bercokol di dalam hati kita. Takut akan berkembang menjadi sebuah kekufuran. Man syaka fi rizki faqad syaka fi razik. Yang meragukan rizki berarti empane enggak percaya Gusti Allah itu bisa, kuasa, mampu menjamin rezekinya. Ragu-ragu karo pinterane Gusti Allah, ragu-ragu karo kekayaane Gusti Allah, itu kan sesuatu yang tidak patut ada di dalam hati kita sebagai seorang mukmin. Itu diantara penyakit yang harus ditambani dengan Al-Quran. Caranya piye? Diwacane ayat yang terkait atau yang ada hubungannya dengan masalah-masalah rizki. Secara realita kita bisa membaca keadaan yang kita tahu. Ini juga menunjukkan betapa Allah Maha Bisa, Maha Kuasa, Maha Adil mengatur rizki kepada umat manusia, kepada seluruh yang diciptakan. Tanduran bae diparingi rizki. Rizkine apa? Ya termasuk air.
dia tidak hidup tanpa air. Dia tidak akan sempurna tanpa ada angin. Dia nggak akan sempurna tanpa ada matahari. Maka tanaman-tanaman ini juga terbagai keduman rezeki Gusti Allah. Tentu bentuk rezekinya tidak sama dengan kita. Nah, ini yang memberi Allah, karena dia tidak bisa bergerak. Maka Allah datangkan sinar matahari biar dia menjadi tumbuh-tumbuhan yang subur. Dia datangkan air agar dia bisa hidup. Dia beri alat tumbuh-tumbuhan, akar-akar serabut, akar-akar yang lembut-lembut yang bisa mencari bahan makan yang cocok dengan perkembangan batang daripada sebuah tanaman. Menuki nikmat awake kan yo gak mikir. Yang dihisap oleh sebuah tanaman, katakan semacam rambutan, maka air yang disiramkan di pohon rambutan, di tengah-tengah kebun rambutan, di situ juga ada tumbuh yang namanya lombok. Airnya yaitu yang diserap lombok, juga air itu yang diserap rambutan, juga air itu. Tapi ketika menjadi lombok rasane pedes. Ketika menjadi rambutan rasane manis. Padahal yang diserap satu macam air. Nungi jenengan tahu buka tuh, mengagumi kebesaran Allah dari sisi itu. Lombok jejer tomate ora dadi pedes, lomboke ora dadi kecut. Ngono ki sing misah-misane sapa? Padahal dia itu punya akar yang gremet, yang menjalar di tempat yang sama, disirami dengan air yang sama, bahkan dirabuk dengan rabuk yang sama. Ya itulah rizki yang dibagikan Allah untuk tomat. Kamu punya rasa manis, punya rasa kecut. Yang berupa lombok punya rasa pedas. Wih, gaweane menungso apa gaweane sing kaya menungso? Subhanallah. Ngono ki ora tau mikir. Ya nek mikire kok nek sambele kurang pedes, mengok-mengok. Sambele kepedesan, mengok-mengok. Sambele kurang sedep, mengok-mengok. Wis penggawamu kok mengok-mengok terus. Enggak nyambung dengan bagaimana berpikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Iya ngono. Manusia punya penyakit yang berbahaya sekali, yang sehingga dengan penyakit itu kalau dibiarkan manusia akan tidak bisa masuk surga. Kira-kira penyakit apa kuwi? Penyakit kemeng-kemeng, atau penyakit kolesterol, atau asam urat yang menjadikan manusia gagal masuk surga. Itu kira-kira penyakit apa? Halo. Kalau penyakit-penyakit yang bersifat fisik itu malah memberikan kesempatan untuk manusia itu bisa memperbanyak ibadah kepada Allah, karena ada kesabaran, ketawakalan dan seterusnya, bahkan itu menjadi jembatan untuk menuju surga. Tapi kalau penyakit jiwa yang satu ini adalah sesuatu penyakit yang bisa menjadi penghalang manusia bisa masuk surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul jannah man kana fi qalbi misqalu dzarratin min ibrin. Gak akan masuk surga seseorang ketika hatinya ada sebutir buah sawi atau seekor semut kodak yang sangat kecil dari sifat kesombongan. Sombong saidi terhalang untuk masuk surga. Apakah kesombongan ini dibiarkan merekah, merajalela, atau perlu kita obati? Kalau kita paham bahwa kesombongan ada sebagai penghalang masuk surga, tentunya kita juga butuh
wajib mengobatinya. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Dengan membaca ayat Al-Quran, direnungi, dihayati, dimengerti artinya, agar bisa merubah karakter daripada hati yang suka sombong. Ini penting Bapak. Kita mesti merasa ada kesombongan dikit-dikit apa tidak. Siapa sing rumangsa gak sombong blas. Bahasa-bahasa dalam kata-kata ulama itu sangat ekstrim banget. Ketika seseorang masih merasa bahwa ada orang yang di bawah saya derajatnya, pangkatnya, berarti itu ada indikasi penyakit sombong. Menunggu ya, padahal wadi gampang ngepekne wong. Kamu itu apa? Kita enggak sadar kalau kita nuding-nuding orang itu adalah akhlak yang muncul dari sifat kesombongan yang ada dalam jiwa manusia. Kamu itu siapa? Ada seorang, saya cari namanya, ada namanya Muhlab itu pejabat. Dia ya anselah pejabat ya pangkat dhuwur, mlakune iku kira-kira piye wong nek pangkat dhuwur duwite akeh nang mlakune modele piye? Kira-kira sampeyan bayangne mlakune wae piye modele? Nyuklun apa ngluntrung apa? Piye ngene kira-kira. Kemudian bertemu dengan seorang ulama, saya namanya ini, berjalan model seperti itu adalah perjalanan orang yang sombong. Langsung ditunjuk itu model melaku ngono ki nuduhne atimu sombong. Ada ulama yang berani tunjuk itu. Kemudian dia marah-marah, Mulab itu marah-marah, disinggung itu marah. Kamu nggak tahu saya siapa? Wah, gitu. Modelnya wong sombong kan? Nggak tahu saya ini siapa? Arab modewe. Kiai dibentangan. Kamu nggak tahu saya ini siapa? Jawabannya Kiai, yuk. Kiai itu luar biasa. Ya, saya tahu. Kamu itu orang yang diciptakan awalnya sperma yang menjijikkan, akhirnya sebagai bangkai yang baunya tidak sedap. Di tengah-tengah itu kamu itu ibarat seperti toilet berjalan, katanya. Kalau kita mau sadar Bapak, kita akan sombong itu nggak bisa, karena kita sadar, kita tahu bahwa awwalun nutfah, proses kejadian manusia hanya merupakan setetes air hina, kata Umar Irama, dan berakhir dengan jifah muntinah sebagai bangkai yang baunya busuk. Di tengah-tengah itu sehari-hari kita ibarat seperti toilet yang berjalan, karena di dalam perut kita terdapatkan kotoran, apa itu kemih, kencing atau perak. Jadi kita itu ibarat seperti potongan toilet melaku kok kemelindi mana. Innallaha la yuhibbul mustakbirin, kata Al-Quran, bahwa Allah enggak mencintai orang yang sombong. Maka tepat kalau orang yang sombong sekalipun sedikit itu enggak akan masuk surga, karena Allah enggak cinta. Enggak mungkin Allah itu kalau enggak dicintai kok dileboni surga, itu enggak mungkin. Yang dileboni surga tentu yang Allah cintai. Sedangkan Allah nggak cinta kepada orang yang sombong.
Logikanya orang yang sombong tidak akan bisa masuk surga. Karena apa? Karena tidak dicintai oleh Allah. Itu merebut sifat Allah. Ya sopo sing gak sombong. Awake dhewe iki gampang sombong apa gampang tawaduk mbane. Mbane gampang sombong apa gampang tawaduk. Kalau potongannya gampang sombong. Ya makanya diobati lah. Seperti dalam Al-Quran itu siapa itu Luqman Hakim atau siapa itu lupa, wala tamshi fil ardi maroha, nuturi putrane, jangan kamu berjalan di atas bumi dengan kesombongan. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kamu itu kalau menginjak tanah enggak bolong. Bahasane ojo ngiteki telek ra pendeng. Kok kemelintimen mandak ngiteki tanah ora iso bolong. Dhuwurmu ya sik kalah karo gunung. Berhenti karo gunung, wong ning isor tapi. Nek wong ning dhuwur ya dhuwur wonge. Jadi ini semua nuturi pada kita, innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kamu itu kalau berjalan enggak bisa membotolkan tanah. Tanah itu kamu injak enggak bolong, enggak berlobang karena kamu beratnya enggak terlalu banyak, enggak terlalu berat. Jadi ngiteki lemah itu enggak sampai ngeblong. Cara diukur dhuwure ya sik dhuwuran gunung, rasa sombong-sombong sik kalah dhuwur karo gunung. Lu ngerti nih ngono iku lek diwacane Quran. Kita sadar berjalan enggak sampai bolong nih, lemah dhuwur kita, tinggi kita enggak sampai nyalip dhuwure gunung. Apa yang mau dijadikan modal untuk berlagak sombong? Nah, ini tambahane hati sing sombong niki diwacane Al-Qur'an ngoten niku wae. Didukung oleh hadis-hadis Rasulullah SAW. Man ta'adzuma fi nafsi wahtala fi misyati. Orang yang merasa sombong di dalam hatinya dan sombong di dalam model berjalannya, lagi Allah wa wa alaihi ghadban, maka dia ketemu Allah dalam kondisi Allah itu sangat murka kepadanya. Jadi kita nantang murkanya Allah. Nantang murkanya Allah ketika kita punya rasa ta'adzum, merasa orang hebat, merasa orang besar, dan gaya berjalannya itu beda dengan yang lain. Panjenengan ini gampang berupan yang duit mereka. Lakune seje, guyune seje, berkopo nyekel, berarti duit, jadi nyebabne duit apa ngono. Bertemu dengan Allah dalam kondisi murka. So kita menantang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berani. Ada ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iki kalau pas moco idza masyat ummati al-mutaito'a wa khatamatkum faris baru salatullah ba'du ala ba'din. Bahayane sombong. Ketika umatku sudah gaya berjalannya itu dengan gaya sombong, mutaito enake ya sombong ngomong.
dan sudah mendapatkan kemenangan sampai orang-orang Paris, orang Rom itu takluk pada umat Muhammad, maka Allah akan menjadikan mereka bermusuhan satu dengan yang lain. Salat Allah ba'dun ala ba'din, akan terjadi perang saudara, akan terjadi permusuhan di antara umat ini sendiri. Jadi keberhasilan dan kesombongan itu justru kadang-kadang mendatangkan malapetaka, yaitu perang saudara. Berat entah. Apa itu termasuk ini kita? Kata nih itu kali, ada berapa macam yang telah diramal oleh Rasulullah, dibaca jauh-jauh sebelumnya oleh Rasulullah, bahwa nanti kalau umatku sudah cara berjalannya itu kemelindi, kita yang melakukan itu ketara kemelindi masih duwe saiki barang. Dan telah berhasil kemenangan, bisa menaklukkan negara-negara lain termasuk Paris, Romawi dan lain sebagainya, maka justru yang terjadi adalah di dalam negara ini terjadi perang saudara. Kalau masih dalam memperjuangkan kemerdekaan itu kompak bersama-sama menghadapi musuh, tapi ketika kemenangan terjadilah perselisihan yang sampai berujung kepada peperangan. Ini terjadi secara realistis. Dulu ini sombong, lakune ini wis digambarin laku sing sombong. Itu berakibat secara pemerintahan, secara kenegaraan akan menjadi penyebab kehancuran. Hadirin rahimakumullah, salam Muhammad. Nah, ini ada cara berpakaian yang menunjukkan kesombongan. Berpakaian yang di situ berindikasi kesombongan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jarra thawbahu khuyala'a, orang yang menyeret pakaiannya dilandungne, sarunge dilandungne dengan kesombongannya, maka Allah tidak melihat dengan kasih sayang kepada orang tersebut pada hari kiamat. Nganggo pakaian niku enten sing nyebabne murkane Gusti Allah. Nalika kula jenengan gawe sarung-sarunge sampai nglembre-nglembre, nyeret-nyeret, nyapu ratan karena kesombongan, oleh sarungnya akeh, reget ganti, rusak di gua. Di budaya mana saya tidak tahu. Allah tidak akan melihat dengan rasa kasih sayang, dengan sayang, melihat tapi dengan murka pada mereka. Pada hari kiamat. Sekarang ya gak ketoro, di timur kaya Allah atau enggak itu gak ketoro. Makanya kadang-kadang kita ini kenapa kritik yang katok cingkrang. Katok cingkrang kan ya bener juga, hati-hati biar gak kena najis, ya termasuk biar gak gampang rusak dan seterusnya. Pernah Abdullah bin Umar itu ketemu dengan Abdullah bin Waqid. Jenenge model Abdullah bin Umar ya.
Jumat pun gini gimana? Oke, sita yang itu. Coba. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada tema saya bahwa Allah menurunkan Al-Quran sebagai rahmatun wa syifaun bila dengan perlu berobat dengan Al-Quran. Kita banyak punya penyakit yang tidak ada obatnya, melainkan kita harus mengerti tentang Al-Quran. Mudah-mudahan penyakit yang ada dalam hati kita ini bisa terobati oleh Al-Quran. Barokah Al-Quran, syafaat Al-Quran, Allahumma amin. Kata mugi-mugi manfaat masalah dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim.